Jessica Siregar, air putih muda ada, Dek? Ada, Pak. Coba tunjukkan dulu, Dek. Karena kemarin kita kan janjikan, sejak kuliah kamu, oh, ada ya. Itu air putih atau kopi? Air putih, Pak. Oke. Oke ya. Nah, kabar semangat, Dek, ya. Kayaknya kamu salah satu calon dapat nilai A nanti nih, Dek. Karena saya lihat sama kamu sangat tinggi, ya. Amin gitu, Dek. Oke, nah sekarang. Herawati ngantuk ya? Tidak, Bapak. Kalau saya tanya Herawati menguap ya? Tidak, Pak. Menguap sama ngantuk itu beda tuh. Beda. Beda ya. Menguap dulu baru ngantuk ya. Yang pasti itu tetangga itu ya. Bali ada Maranti, kamu kok terlambat, Dek? Saya, Pak. Iya, Pak. Tadi di jalan. Enggak. Mengapa terlambat? Enggak usah. Mengapa terlambat? Iya, Pak. Tadi saya lagi di jalan, Pak. Oke. Saya baru masuk. Ya, oke. Valentino, lain kali deh, Valentino, tolong ya. Langsung Ya, dikunci ya. Jangan masuk yang di jam pertama, dia tidak masuk, di jam kedua dia masuk. Jangan deh ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Kamu masalah kunci mengunci, kamu pasti lebih pintar itu ya. Ya, Siap, ya tolong ya. Oke. Jadi kalau minggu depan deh, jam 17.35 enggak Ya. datang, ya. Di jam kedua jangan lagi kasih masuk. Oke, Pak. Iya ya. Kamu kan udah pasar ribu kan? Oke. Siap, Pak. Jadi pada, oh ini pasti tahu ini. Karena senang Jessica dulu. Senang Jessica, kamu dari kampung kan? Iya, Pak. Oke ya. Kamu waktu kecil pernah main-main sama teman gitu ya? Waktu kecil, waktu sebelum SD. Kenapa? Artinya kamu nggak langsung mahasiswa gitu kan? Pernah kamu anak kecil? Iya, pernah, Pak. Oke, nah. Jadi kebetulan ya, Sondang sama si Inderen satu kampung ini. Satu kampung. Dan mereka waktu kecil, rumah mereka itu berdekatan. Ya, berdekatan. Jadi ini kita misalkan dulu, atau kita buat namanya dulu, namanya Anda ini ya, ini si Anda, kemudian si Anda itu punya pisang. Ya, si Anda punya pisang, kemudian si Andi, dia itu punya roti. Pada waktu hari Kamis, si Anda datang ke rumah si Andi, mengatakan, "Hai Andi, ayo kita tukaran, sama kamu saya kasih pisang, tetapi saya kasih roti," kata si Anda. Kemudian si Andi mengatakan, "Ayo." Si Andi menawarkan 5 roti. Ditukar ke Anda dengan 8 pisang. Ya, ulangi ya. Si Anda 8 pisang, si Andi 5 roti. Itulah kesepakatan. Ya, waktu hari Kamis. Tetapi Anda nggak mau. Mengapa Anda tidak mau? Karena Anda beranggapan kepuasan 5 roti tidak sama dengan 8 pisang. Itulah alasan. Ya. Sundiasi, Dek, ngantuk ya? Kayaknya kamu capek, Dek ya? Capek ya? Lumayan, Pak. Ya, minum air putih. Ya. Sudah. Ya. Jadi saya ulangi ya. Si Andi itu mengatakan, "Oke Anda, saya mau kita tukaran, tetapi dengan catatan kamu itu saya kasih 5 roti dan si Anda akan memberikan 8 pisang. Keputusan tidak terjadi pertukaran karena si Anda tidak mau. Si Anda mau jika si Andi itu memberikan 7 roti ditukar dengan 8
pisang. Maka terjadi pertukaran. Pada waktu si Andi memberikan 5 roti, ditukar dengan 8. Anda nggak mau. Anda beranggapan kepuasan tidak sebanding. Tetapi pada waktu si Andi menaikkan dari 5 menjadi 7, ditukar dengan 8 pisang. Anda mau, sepakat. Maka terjadi pertukaran. Artinya di sini, baik Anda ataupun Andi sama-sama mau menerima nilai kepuasan. Ya, bagi si Anda, nilai kepuasan 8 pisang sama dengan 7 roti. Bagi si Anda, bagi si Andi, kepuasan 7 roti yang hilang sama dengan kepuasan 8 pisang yang dia dapat, sehingga terjadi pertukaran. Waktu di sini tidak terjadi karena kepuasan si Andi mau, tapi si Anda nggak mau, maka tidak terjadi pertukaran. Sampai di sini paham ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini pada hari Kamis ya. Ini pada hari Kamis, tolong hati-hati di sini. Ya, ini pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis terjadi pertukarannya, kemudian masuk hari dua sama ini artinya kepuasan yang sama ya, hari Jumat. Yang tadi si Andi datang lagi ke rumah si Anda ayo lagi tukaran sama kamu, saya kasih 7 roti seperti yang kemarin. Kemudian si Andi tidak mau dengan 8 pisang. Kemudian si Andi ngomel, kemarin Anda kita tukaran 7 roti dengan 8 pisang. Kata si Andi sama si Anda. Si Anda tidak mau 7 roti ditukar dengan 8 pisang. Dia tidak mau lagi. Mengapa dia tidak mau si Anda? Ya, si Andi marah. Kamu kemarin kan kita tukaran 7 roti dengan 8 pisang. Kok sekarang tidak mau lagi? Kata si Andi sama si Anda. Si Anda akan jawab, kamu Andi sangat ketara. Nilai pengantar ekonomi mikro kamu dulu Di pengantar ekonomi mikro kan sudah ada hukum Paul yang mengatakan semakin sedikit barang yang kita miliki, kita semakin sulit untuk melepas. Jumlah pisang saya sudah semakin sedikit, saya sudah semakin sulit untuk melepas. Kamu sangat ketara dapat nilai E kemarin pengantar ekonomi mikro. Itu kata si Anda. Datang si Andi, oh iya ya, dulu dosen kita dulu agak galak, sehingga saya kalah mata kuliah itu. Itu kata si Andi. Nah, maka dengan demikian, si Anda tidak mau dengan 8, sama seperti hari Kamis. Ya, tidak mau. Dia mau 7 roti itu ditukar dengan 6 pisang. Ya, kalau Andi nggak mau, silakan. Karena di pengantar ekonomi mikro dulu dikatakan, semakin sedikit barang yang kita miliki, kita semakin sulit untuk melepas. Akhirnya si Andi mengaminkan, ya, itulah dulu saya misal, mengapa saya kalah mata kuliah pengantar ekonomi mikro, saya jadi malu untuk ini. Artinya di sini, Dek, mata kuliah ini sangat berperan nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jangan nanti Anda divonis suami Anda, pantasan kamu kemarin pengantar ekonomi mikro, kamu dapat wajar itu. Kamu tidak dapat memaksimumkan kepuasan waktu kamu memasak nasi goreng. Jangan nanti seperti itu, ya. Nah, jadi, maka pada hari Jumat terjadi pertukaran 7 roti ditukar dengan 6 pisang. Saya ulangi, konsep pertukaran berarti baik si Anda atau si Andi
sama-sama memiliki kepuasan. Jika mereka memiliki kepuasan yang tidak berbeda, mereka tidak akan melakukan terjadi pertukaran. Valentino? Iya, Pak. Tetapi khusus untuk Dewi Han, kalau Iya, dia Pak. kamera off, jangan dikeluarin ya, jangan. Kasihan Iya, banget Pak. si Dewi ini, langsung jadi langsung apa jika jangan ya. Iya, Pak. Khusus untuk Dewi Han karena dia Dewi Hutahayan, karena dia sedang pengantin baru, karena dia sangat tegang banget ini. Kita nggak mau biar dia cepat dapat momongan. Kalau kamera dia off, jangan langsung dikeluarin, jangan. Iya, Pak. Siap, Pak. Khusus untuk dia ya. Jadi kalian juga jika udah nikah di sini, nikah, informasikan sama kami, akan dikasih dispensasi. Ya, akan dikasih. Ini kan Ibu Dewi Hutahayan ini kan sedang pengantin baru. Kita semua mendoakan dia dapat momongan. Karena saya lihat tadi dia, pas kamera dia off, dia langsung, muka dia langsung apa banget gitu. Langsung tegang banget. Jangan. Saya nggak mau gara-gara mata kuliah ini jadi pikiran sama Ibu Dewi Hutahayan. Jangan ya. Jadi Valentino, Iya, Pak. ini Ibu Dewi ya, khusus untuk Ibu Dewi Hutahayan karena dia kondisi sedang pengantin baru. Jika tiba-tiba kamera dia off, jangan dikeluarin, jangan ya. Iya, Pak. Siap. Nah, kemudian jangan ada. Makasih ya, Pak. Udah deh, yang penting kamu cepat dapat momongan. Udah Bu, coba kamu dapat momongan. Jangan ada di sini yang iri hati deh ya, karena saya punya istri wanita, ibu juga wanita. Saya sangat menghormati wanita ya, jangan. Jadi jika Anda ingin mau diperhatikan, cepat-cepat nikah. Akan diperhatikan khusus ya. Apalagi nanti kalau di Hutahayan ini dapat momongan, ya, saya jamin akan saya kasih dapat nilai A dengan janji. Anak yang lahir nanti dididik menjadi pintar mata kuliah ekonomi mikro. Ya, oke ya. Nah, kita lanjut. Pak. Ya. Jadi di sini pada waktu hari Jumat dia melatih. Aduh. Ngantuk ya. Dia melatih. Oh, kalau saya ingat dia melatih ini, saya tunggu dulu. Saya buka dulu UE saya dulu ya. Saya kadang lihat nama di sini, saya langsung ingat nama dia yang pernah UE saya. Dia melatih, kalau kamu dek ngantuk dek, tolong dek, kamu itu artinya, udah nanti lah, dek tolong dulu ya, kalau Anda ngantuk, aduh, sia-sia mata kuliah ini, bagusan Anda keluar dari apa ini, dari Zoom ini, jangan ganggu di orang lain. Ya gini aja lah ya, kita buat aturan dek ya. Saya nggak pernah mendidik Anda dengan target saya biar Anda pintar. Cara pintar gampang banget. Semua Anda buka Google, semua ada di sana. Ada di sana. Tapi membangun karakter Anda itu melalui mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kamu menjadi karakter yang unggul. Ya, Tia Melati ya, Tia Melani. Iya, Pak. Harus semangat ya, masih ngantuk. Ambil dulu air putih deh, air putih. Dek, gini aja deh ya. Nanti kasih ibu aturan lagi nih. Mulai minggu depan, sebelum Anda kuliah dia, siapkan air minum ya. Kalau Anda ngantuk, Anda minum sedikit. Tapi jangan banyak. Ya, dikit-dikit ya, untuk menghilangkan ngantuk. Bila perlu, air itu taruh ke mata Anda, biar jangan ngantuk. Sedikit. Taruh tangan Anda, oleskan ke alis gitu ya. Atau bila perlu, siapkan minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu siapkan, taruh di tangan, oleskan ke apa? Ke alis mata, dikit, jangan banyak. Nanti saya salah. Ya, dikit dioleskan ya. Oke. Nah, jadi pada waktu hari Jumat terjadi pertukaran, yaitu 7 roti dengan 6 pisang. Terjadi pertukaran karena baik si Anda ataupun si Andi memiliki persepsi yang sama dalam hal kepuasan mengkonsumsi barang. Itu hari Jumat. Ya, sama dengan. Jadi maka simbol sama dengan ini berarti kepuasan sama. Nah, kemudian pada hari Kamis. Ya. Ini hari Jumat. Waktu hari Kamis tadi 8 pisang dengan 7 roti. Dua-duanya sama puas. Hari Jumat, 6 pisang dengan
7 roti. Dua-duanya puas. Pertanyaan, mana lebih puas Anda pada pertukaran hari Kamis atau hari Jumat? Siapa yang bisa menjawab ini? Mana Anda lebih puas pertukaran hari Kamis atau hari Jumat? Sama, Pak. Sama-sama puas hari Kamis dan Ya. Jumat. Yang lain? Tingkat kepuasan yang sama, Pak. Pak, tingkat kepuasannya sama. Sama, Pak. Sama. Siapa yang mengatakan tingkat kepuasannya berbeda? Hari Kamis atau hari Jumat? Enggak ada? Enggak ada di sini? Enggak ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, berarti semua Anda sudah mendengarkan video itu. Ya, saya doakan semua kalian semua masuk surga. Ya. Nah, berarti tingkat kepuasan sama ya. Anda jangan katakan karena ini 8, ini 6, lebih kecil jangan. Jangan Anda katakan lebih puas hari Kamis, jangan. Ya. Nah, konsep di sini hari Kamis puas, hari Jumat puas. Ya. Mana lebih puas? Sama-sama puas. Ya, itu konsep di sini. Maka dengan demikian, mana lebih puas Anda pada pertukaran hari Kamis atau hari Jumat? Nah, sama-sama puas hari Kamis atau hari Jumat. Tingkat kepuasan yang sama, baik hari Kamis atau hari Jumat, jika digambarkan, itu yang disebut dengan kurva indifference. Ya, jadi kurva indifference itu menunjukkan tingkat kepuasan yang sama pada waktu fasilitas Kartika Simanjuntak mengkonsumsi dua jenis barang. Kepuasan yang diberikan sama. Itulah kurva indifference. Nah, maka dengan demikian, inilah kurva indifference itu, di sini pisang, di sini roti. Ya. Bentuk kurva indifference itu cembung terhadap titik nol, ya. Sepanjang kurva ini tingkat kepuasan sama, ya. Jadi di sini pada waktu kondisi pertama titik A, kemudian kondisi kedua titik B. Ini hari Kamis, ini hari Jumat. Kedua titik ini dihubungkan, ya. Anda hubungkan ini yang disebut dengan tingkat kepuasan yang sama atau kurva indifference. Jadi di sini pisang, di sini roti. Ini kurva indifference yang pertama, ini kurva indifference yang kedua, ini kurva indifference yang ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk masing-masing konsumen, kurva indifference ini sangat banyak, sangat berdekatan. Tapi kita ambil di sini hanya satu. Ya. Jadi inilah yang disebut sebagai peta kurva indifference. Jadi pada waktu Anda mengkonsumsi dua jenis barang, pisang dan roti, inilah kurva indifference yang terbentuk. Artinya, sepanjang kurva ini tingkat kepuasan sama. Anda mengkonsumsi 7 pisang, misalnya, dengan roti itu sebanyak 6. Kepuasan yang diberikan sama dengan waktu Anda mengkonsumsi pisang itu sebanyak 5, tetapi roti menjadi naik 7. Sama kepuasan. Nah, maka dengan demikian, apa yang dimaksud dengan marginal rate of substitution atau MRS? Perhatikan. Menunjukkan jumlah barang yang rela dikurangi disebabkan oleh konsumen menambah jumlah barang X. Akibat harga barang Indomie naik, maka jumlah barang Indomie yang Anda beli akan turun. Indomie itu rela dia. Turun Anda beli. Demi permintaan Anda untuk super mie naik. Jadi karena Indomie itu mahal, sedikit Anda beli. Maka fungsi Indomie itu Anda ganti dengan super mie. Inilah ya kerelaan yang tingkat tinggi nih, kerelaan Indomie. Dia rela Anda korbankan untuk Anda mendapatkan super mie. Ya. Maka dengan demikian menunjukkan jumlah barang Indomie yang rela dikurangi disebabkan konsumen menambah jumlah barang super mie, ya. Nah, jadi misalnya pada titik A di sini ya, titik A di sini, ini barang Y 9, barang X 1.
Kemudian barang Y ini rela dia. Demi kepuasan Anda. Rela dia Anda kurangi sebanyak 3. Demi Anda mendapatkan satu tambahan barang X. Kemudian di sini, karena jumlahnya sudah semakin berkurang, barang Y tadi rela dikorbankan 3. Sekarang karena sudah semakin sedikit, dia hanya rela dikorbankan semakin sedikit, yaitu 2. Untuk mendapatkan ini 1, dari 2 ke 3. Kemudian di sini sudah semakin sedikit, rela dia mengurangi hanya sedikit, 1, untuk mendapatkan ini. Ini yang disebut dengan marginal rate of substitution atau disingkat dengan MRS, yaitu marginal rate of substitution barang X terhadap Y. Ya, penulisan di sini berarti barang Y ini rela, ini yang rela ya, berkurang untuk tambahan ini. Itu sama dengan perubahan Y minus ya, minus perubahan Y sebagai akibat perubahan X. Jadi di sini dia rela sebanyak min 3. Di sini rela dia sebanyak min 2. Ya, itulah pengertian marginal rate of substitution. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Ini nanti di apa ini ya? Di mata kuliah teori mikro ini nantinya. Ini kalau ini teori mikro ini. Ini enggak usah ini. Ya, masalah angka ini. Saya hanya menunjukkan di sini ya, grup pendifferent ini ya. Nah, ini. Misal ini barang Y. Jadi ini fungsi misal ya, atau nanti ini di teori mikro ini. Jadi intinya di sini, ini grup indifferent, ya, grup indifferent dengan fungsi tukar utility. Ini disebut dengan budget line atau garis anggaran. Ya, nanti kita bahas ini di teori mikro, tapi ini nantinya, gak usah ini sekarang. Ini sama Anda perlu. Anda sudah baca ini deh, ciri-ciri grup indifferent ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi ciri-ciri grup indifferent ini pertama, berlereng atau memiliki slope negatif ya. Artinya seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, jika Anda mula-mula di sini 7, di sini 2. Kemudian Anda kurangi ini menjadi 5, ini menjadi 3 ya. Nah, ini pengertian memiliki kemiringan negatif atau slope negatif ya. Jadi, berlereng atau slope negatif. Menunjukkan apabila konsumen ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, harus mengorbankan konsumsi barang Y. Anda korbankan barang ini di sini untuk mendapatkan ini. Kemudian, cembung terhadap titik 0. Pengertian cembung terhadap titik 0 seperti ini. Ini 0. Bentuknya bukan seperti ini, bukan. Tetapi bentuknya seperti ini. Cembung dia terhadap titik ini ya. Kemudian tidak pernah saling berpotongan, ya. Nanti diterangkan mengapa kurva indifferent tidak pernah saling berpotongan. Nanti diterangkan. Kemudian turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya gini. Ini kurva indifferent turun dia dari langit ke bumi, ya. Nah, sepanjang kurva ini menunjukkan kepuasan yang sama. Kemudian ya, ini ciri-ciri ini udah saya terangkan tadi ini ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Apakah kurva indifferent dapat berpotongan? Apakah kurva indifferent dapat berpotongan? Desi Fitriani, perhatikan nona manis. Jangan nulis. Kalau kamu hobi nulis, nanti kamu kasih dukung hobi kamu deh, ya. Ya. Jadi Ya, untuk Pak. kalau kamu suka hobi nulis, nanti saya dukung deh kamu saya suruh tulis tangan bab 5 di pengantar ekonomi mikro, tulis tangan rangkap 3 warna hitam, merah, putih untuk mendukung hobi kamu. Tapi ini masih rencana, belum keputusannya. Hanya ingatkan, jika kamu hobi nulis, saya akan dukung. Itu maksud saya. Ya. Jika Anda hobi nulis, akan saya dukung. Ya, tapi kamu belum ya, ini ya, belum. Sekarang apakah kurva indifferent pernah berpotongan? Perhatikan. Ini kurva indifferent ya. Kurva indifferent ini disebut dengan kurva indifferent yang pertama. Kemudian ini kurva indifferent yang kedua. Nah, ini titik A pada kurva indifferent kedua.
Kemudian ini titik B pada kurva indiferen kedua, ini titik C pada kurva indiferen ketiga. Karena tadi dikatakan sepanjang kurva indiferen, ya sepanjang kurva indiferen tingkat kepuasan sama. Mana lebih tinggi tingkat kepuasan? Titik A atau titik B atau titik C? Sama kan? Terenita, Iya, Pak. penciumanmu hilang ya? Karena COVID sudah hilang. Mampet, Pak, hidungnya mampet. Oh, enggak. Kalau 2 tahun yang lalu, kalau penciuman hilang diduga COVID kan? Sekarang COVID udah hilang, ya. Oke. Nah, jadi pada titik A, B atau C itu tingkat kepuasan yang diterima konsumen sama, ya. Nah, sekarang ini titik D, ya, sulangnya. Ini titik D pada kurva indiferen yang pertama. Kemudian ini titik E pada kurva indiferen yang pertama. Pertanyaan di sini, sepanjang kurva indiferen tadi dikatakan tingkat kepuasan sama. Berarti kepuasan pada titik A, B, C sama. A sama dengan B sama dengan C. Kemudian kepuasan pada titik D, B, dan E sama, ya. D, B, E sama ya, karena pada kurva indiferen yang sama. Dari sini perhatikan, A sama dengan B sama dengan C. Ini D sama dengan B sama dengan C. Secara matematik, ya, secara matematik, otomatis, ya, dari persamaan di atas, kepuasan A ini sama dengan ini. Karena ini dengan ini sama, otomatis A sama D sama. Ya, ulangi. Dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini B, ini B, sama dia kan? Di sini D sama dengan B, di sini A sama dengan B. Berarti secara logika A itu sama dengan D, atau C itu sama dengan E. Tetapi dalam hal ini, ya, A ini lebih kecil dari D ini karena kurva indiferen yang putih di atas warna merah. Nah, dari persamaan di atas berarti kepuasan A sama dengan D. Padahal D lebih besar dari A. Berarti dalam kasus ini C sama dengan E. Padahal di sini C, kepuasan C lebih tinggi dari E. Nah, inilah alasan berarti di sini tidak rasional, ya. Itulah yang tadi katakan rasional. Berarti di sini tidak rasional. Kita mengatakan ini sama, ini sama. Harusnya ini harus sama. Nah, itulah bukti bahwa kurva indiferen sampai kapanpun tidak pernah berpotongan kecuali dunia sudah kiamat. Karena kalau dunia sudah kiamat, tidak ada lagi mata kuliah pengantar ekonomi mikro, tidak ada lagi kurva indiferen. Jadi, kurva indiferen sampai kiamat dunia tidak pernah berpotongan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Oke ya. Oke, siap. Ini sudah siap. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke. Boleh ya, boleh ya. Saya ambil materi kedua. Jadi, kita pakai kemarin itu Jennifer ya, yang dia khawatir. Berarti hari apa Pak? Pertemuan itu sampai jam 12 malam ya? Karena semangat gitu. Valentino? Valentino? Iya, Pak. Iya, Pak. Numpang tanya dulu ya, numpang tanya. Saya kurang paham masalah ini. Nanti kalau Zoom ini nanti 10 menit lagi, kan apa? Dia kan harus dia apa lagi ya? Jamu lagi. Iya.
Nah, itu bisa otomatis itu deh. Karena beberapa kali saya coba, saya belum kirim linknya, Anda sudah langsung masuk. Biasanya Bapak kirim link sih baru kita masuk. Nggak bisa sih harusnya Pak, karena linknya dari Bapak. Oh, iya gitu ya. Oke, oke. Ya, Pak. Oke, gimana Indra? Maju tak? Sampai sini paham, Dek? Paham, Pak. Bagus, saya sama kamu selalu, Dek. Kamu si orang pejuang. Kamulah sebenarnya bata asli. Ya. Kamu betul-betul luar biasa. Kamulah seorang pejuang, ya. Artinya dengan kondisi seperti ini, kamu upayakan untuk kuliah. Sesuai dengan lagu orang kita Batak itu. Bagus, bagus. Ya, pertahankan, Dek. Harus semangat, Dek, ya. Ya. Siap, Pak. Kamu jangan merasa apa sama orang ini semua, ya. Orang ini semua karena orang tua mereka semua di Jakarta, semua orang tua mereka ini. Ya, jadi kamu jangan merasa apa sama mereka, ya. Kamu orang tua kamu di kampung, tapi kamu di Jakarta ini banting tulang untuk dapat kuliah, ya. Kamu jangan merasa nggak pilih sama orang ini, ya. Orang ini seharusnya nggak pilih sama kamu. Orang ini di rumah orang tua mereka, di orang tua, ya. Jadi kamu harus semangat, Dek, ya. Siap, Pak. Ya, jangan apa deh, jangan. Jadi yang lain ini semua kamu jangan apa sama mereka. Mereka itu semua dimakan, semuanya di rumah orang tua. Ada pembantu rumah tangga disediakan makanannya, ya. Jadi kamu sama mereka jangan salut, ya. Jadi ya harus semangat, Dek, ya. Baik, Pak. Oke. Pak, kamu sama siapa saudara ya? Kartina Simanjuntak. Bapak. Enggak, Indra, kamu sama Fasilitas Kartika Simanjuntak saudara ya? Saudara, Pak. Oh, sama Kamarudin? Saudara juga, Pak. Sama Freddy Sandiago? Ini Freddy Susandiago Alfredo, saudara? Saudara, Pak. Kita semua bersaudara. Iya, saudara dulu waktu melawan Belanda, sama-sama berjuang, ya. Semua kita saudara dulu waktu melawan Belanda. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke. Kita sekarang masuk garis anggaran, ya. Garis anggaran atau yang disebut dengan budget line, ya. Jadi nanti saya singkat ini bergampangnya disingkat dengan IBL, ya, budget line. Misal Anda punya anggaran Rp5.000. Rp5.000. Yang Rp5.000 ini Anda gunakan untuk membeli pisang dan roti. Tadi waktu kurva indiferen, pisang dan roti. Sekarang uang yang Rp5.000 ini Anda gunakan membeli pisang dan roti. Harga pisang Rp1.000, harga roti Rp500. Jika semua anggaran Anda gunakan untuk membeli pisang, maka berapa pisang yang kamu beli Ibu Dewi Utahayan yang sedang nunggu memongas? 5, Pak. Jika semua anggaran Anda gunakan untuk membeli pisang, maka pisang yang kamu beli 5. Pertanyaan berikutnya, pada waktu pisang 5, maka berapa jumlah roti yang kamu beli? Dewi Utahayan. Kosong, Pak. Kosong, Pintar. Pak. Ya, 0 ya, bagus, pintar. Ya. Pintar, bagus, sangat pintar kamu, Dek. Sekarang, Fasilitas Kartina Simanjuntak. Ya, Pak. Pada waktu semua anggaran kamu gunakan membeli roti, maka berapa roti kamu beli, Dek? 5, Pak. Waktu 5. Dari mana 5, Dek? Kok tadi pertanyaan, Pak? Maka, berarti kamu, Dek, menjawab tanpa dengan pertanyaan, Dek, ya? Enggak. Aku Luar fokusnya biasa. Luar biasa kamu ini, Dek. Kamu bisa menjawab tanpa dengan pertanyaan. jadi fokusnya ke pertanyaan Kak Dewi Utahayan, Pak.
Makanya di otak itu jalan deh. Kamu jangan fokus. Aduh. Jangan biasakan dia menjawab pertanyaan kalau Anda tidak paham soal ya. Jadi ya. Nah, saya ulangi ya. Di Kartina. Aduh. Jika anggaran yang 5.000 itu semua kamu alokasikan membeli roti, maka berapa roti yang kamu beli, Dek? Tidak ada, Pak. 0. Aduh, Tuhanku, ampunilah si Kartina 5 juta gini. Dewi, tolong bantu saudaramu, Dewi. Tolong bantu dulu dia. 10, Pak. Kalau misalnya kita... Dewi, jangan saya cari, Dek. Saya dosen. Ya, kamu cari Kartina. Udah, Pak. Sudah saya ingat, Pak. Enggak. Dewi, tolong dulu. Sama satu bang sabun ini kamu terangkan itu, Dek. Dewi, kamu Iya, jangan... Pak. Siap. Dek, kamu jangan kaget ya. Memang suara saya kuat karena saya orang Batak. Kamu jangan langsung jantungan. Siap, Pak. Ya, oke. Tolong terangkan sama siapa dulu? Kartina ini. Oke, buat Felicitas, jika semua anggaran Anda gunakan untuk membeli roti, berapa jumlah roti yang kamu beli dan berapa jumlah pisang yang akan kamu beli? Jika kamu punya uang anggarannya 5.000. Ya, tolong Felicitas? Ibu Dewi sama dia tadi nggak tahu. Tolong terangkan dari mana caranya. Itu maksud saya. Oke, siap, Pak. Felicitas Kartina, di sini Ya, kan ada, misalnya Anda punya anggaran buka kurung A itu 5.000 untuk membeli pisang dan roti, di mana harga pisang itu satunya itu 1.000 dan harga rotinya satunya 500. Jika semua sampai sini apakah Felicitas sudah tahu, memahamin? Sudah, Pak. Oke, untuk pertanyaannya, jika semua anggaran Anda gunakan untuk membeli roti, berapa jumlah roti dan berapa jumlah pisang yang Anda beli? Tolong jawab, Felicitas. Dia nggak bisa menjawab itu, Dek. Makanya kamu yang terangkan. Oke, siap. 10, Kak, per 10. Tadi 5.000. 1 500. Jadi 10, Kak. Tadi kan Iya, benar. ini, Kak. Iya, gimana? Tadi kan pisang jika anggaran 5.000 untuk membeli pisang dan roti, dan 5.000 dan satu lagi 500, dan jika membeli pisang 10 dan 10, Kak. 10. Oke, udah. Memang dari Korea Utara ini semua. Kemudian kalau nggak salah, ada kemarin yang saya buat tugas untuk semua orang Korea Utara kan? Di matematika itu ya? Iya, Pak. Ya, di matematika itu kan? Iya, Ah. Pak. Iya. Jadi marahnya itu besok lah marahnya itu ya, jangan sekarang ya.